Halo teman-teman dan para penonton, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup ilmu ekonomi yang akan saya presentasikan langsung dalam video kita kali ini. Sedikit perkenalan, nama saya Frankie, saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, jurusan Manajemen. Pada tahun 2020, sejak tahun 2012 saya sudah mempunyai pengalaman mengajar untuk beberapa bidang dan fokus kepada ekonomi, akuntansi, dan pasar modal, terutama juga untuk pelatihan Olimpiade Sains Nasional. Langsung saja kita masuk kepada ruang lingkup ilmu ekonomi. Dari definisinya kita tahu bahwa daya aplikasi ilmu ekonomi ini sangat luas, di mana jika ada kelangkaan, maka ilmu ekonomi dapat diterapkan. Masalah yang paling menjadi perhatian dari para ekonom atau ahli-ahli ekonomi adalah apakah memang sudah terjadi alokasi sumber daya yang efisien dan apa indikator-indikatornya. Nah, para ekonom melihat masalah tersebut baik secara individu maupun secara agregat, di mana secara individu maupun secara agregat kita pisahkan menjadi dalam kedua ruang lingkupnya. Yang pertama itu ada teori ekonomi mikro, dan yang kedua adalah teori ekonomi makro. Ini yang akan kita bahas. Teori ekonomi mikro merupakan teori yang mempelajari ekonomi dalam ruang lingkup yang lebih kecil, dalam skala yang lebih kecil, yang membahas mengenai pilihan dari individu maupun bisnis, beserta interaksi para pelaku ekonomi di pasar. Sedangkan teori ekonomi makro, seperti dasar katanya makro, berarti besar, berarti ruang lingkup ekonomi dalam skala yang lebih luas daripada mikro, yang melihat secara global dalam bentuk agregat, juga performa secara keseluruhan. Kita bisa ibaratkan jika teori ekonomi mikro itu seperti sebuah pohon. Kemudian ekonomi makro seperti sebuah hutan, gabungan dari beberapa pohon, agregat dari pohon secara keseluruhan. Nah, proses alokasi sumber daya secara efisien di tingkat individu, perusahaan maupun industri yang tadi dalam cakupan teori ekonomi mikro tersebut menghasilkan barang dan jasa dan juga kumpulan-kumpulan dari produk yang dibahas dalam teori ekonomi mikro. Di dalam teori ekonomi mikro, efisiensinya belum tentu baik di dalam ekonomi makro atau keseluruhan. Kenapa? Kita misalkan, agar harga-harga produk industri murah, sebaiknya teknologi yang digunakan padat modal. Kita melihat dari segi mikro. Tetapi pilihan ini menghilangkan kesempatan kerja sehingga menimbulkan pengangguran. Jadi dari mikro mungkin efisien, tapi dari tenaga kerja secara nasional bisa menjadi secara makro bisa menjadi pengangguran. Jika tidak ada yang bekerja, pasaran lokal tidak ada, karena tidak ada daya beli. Ternyata pilihan teknologi padat modal ini dapat merugikan industri pemilik modal. Nah, terlihat bahwa pilihan teknologi padat modal ini memungkinkan efisiensi di tingkat industri secara mikro, tetapi tidak secara keseluruhan. Nah, banyak sumber daya yang tidak teralokasi. Masalah ini akan dibahas mengenai dalam ekonomi makro. Kita membahas terlebih dahulu mengenai aktivitas dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk ekonomi mikro sendiri, kita bisa melihat yang akan kita bahas ada tiga. Pertama, interaksi di pasar barang, tingkah laku pembeli dan penjual, interaksi di pasar faktor produksi. Sedangkan ekonomi makro mengenai kegiatan perekonomian negara, skala global, pengeluaran agregat, pengangguran dan inflasi dalam skala nasional tentunya. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Interaksi di pasar barang mempertemukan konsumen dan produsen dalam sebuah kemampuan disebut dengan demand dan supply, permintaan dan penawaran. Kita melakukan permintaan terhadap barang dan produsen atau penjual melakukan penawaran dalam interaksi tersebut. Demand dan supply ini berinteraksi di pasar sehingga tercipta harga. Teori ekonomi mikro tidak menjelaskan keseluruhan operasi di pasar barang. Jadi di pasar output ini, seperti kita lihat pada circular flow diagram pada pelajaran yang lalu, tidak semua kegiatannya operasionalnya itu dibahas dalam teori ekonomi mikro, namun hanya membahas interaksi para pelaku ekonomi di pasar barang tersebut dalam penciptaan harga dari tawar-menara supply dan demand ini. Kemudian tingkah laku pembeli dan penjual. Ada dua asumsi yang mendasari bahwa pembeli dan penjual menjalankan kegiatan mereka secara rasional. Kemudian
Mengapa rasional? Karena pembeli akan berusaha memaksimumkan tingkat kepuasannya, memberi barang agar puas kebutuhannya tercukupi. Sedangkan penjual akan berusaha memaksimalkan keuntungan didapatkannya dari selisih harga yang dijual dengan harga modal. Teori ekonomi mikro memberikan gambaran mengenai bagaimana seorang pembeli menggunakan sejumlah pendapatan untuk membeli berbagai jenis barang yang dibutuhkannya. Karena tadi untuk memaksimumkan kepuasannya. Sedangkan untuk penjual, bagaimana seorang penjual atau produsen menentukan tingkat produksi yang akan dilakukannya. Dia harus produksi berapa dengan harga berapa untuk memaksimumkan keuntungannya. Jadi hal ini yang dibahas dalam teori ekonomi mikro. Kemudian ada interaksi di pasar faktor produksi. Nah, teori ekonomi mikro membahas mengenai interaksi antara para pelaku ekonomi. Kalau dalam pasar faktor produksi atau pasar input, kalau kita masih ingat pelajaran yang lalu ada circular flow diagram, ada pasar faktor produksi, kita membahas mengenai dua pelaku, yakni rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi atau rumah tangga produsen yang melakukan interaksi penawaran dan permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Jadi kita sebagai rumah tangga konsumsi atau RTK, kita melakukan penawaran terhadap faktor produksi. Sedangkan RTP atau rumah tangga produksi atau perusahaan melakukan permintaan terhadap faktor produksi. Nah, interaksi tersebut terkait dengan balas jasa dan juga kuantitas dari faktor produksi. Apa aja sih yang kita bisa tawarkan dan juga diminta oleh perusahaan di pasar input atau pasar faktor produksi? Yang pertama, kita bisa melihat tenaga kerja. Tenaga kerja atau SDM. Balas jasanya diberikan upah ataupun gaji. Kemudian ada tanah atau sumber daya alam. Balas jasanya adalah kita memberikan sewa. Modal diberikan bunga atau dividen dan kewirausahaan diberikan laba. Jadi misalnya kita sebagai rumah tangga konsumsi, kita melakukan penawaran terhadap tenaga kerja, maka nanti rumah tangga produksi akan memberikan penghasilan kepada balas jasa kepada kita berupa penghasilan gaji atau upah. Kemudian untuk tingkat ekonomi makro yang lebih luas, itu aspeknya adalah kita bahas mengenai tingkat kegiatan perekonomian negara. Dalam ekonomi makro, kita menganalisis mengenai sampai sejauh mana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa secara agregat. Jadi bukan lagi pada industri tertentu, tapi secara agregat dan keseluruhan. Ukuran efisiensi dari teori ekonomi makro tercermin dari pertama GNP dan growth adalah pendapatan nasional dan pertumbuhan negara. Kedua adalah employment atau tingkat tenaga kerja kita. Price stability, kestabilan harga kita, tidak banyak inflasi dan juga deflasi yang cukup rentan untuk dikontrol. Kemudian ada exchange rate stability atau tingkat pertukaran uang dengan mata uang asing yang stabil. Yang kedua, pengeluaran agregat berperan dalam menentukan kegiatan perekonomian suatu negara, meliputi pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, ekspor dan impor. 4 pengeluaran ini yang dibahas dalam ekonomi makro. Kemudian kondisi idealnya seperti apa? Yakni kondisi idealnya pengeluaran agregat dapat mewujudkan kesempatan kerja penuh atau full employment tanpa menimbulkan inflasi. Namun kalau kita lihat pada praktiknya di dunia nyata masih agak sulit untuk terjadi ya hal ini. Kemudian terakhir adalah pengangguran dan inflasi. Pengangguran adalah setiap angkatan kerja yang ingin bekerja, berusaha mencari pekerjaan, namun tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi definisi pengangguran itu angkatan kerja ya yang ingin bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Bukan saja orang yang tidak bekerja. Kemudian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dalam waktu terus-menerus. Misalnya cabai harganya naik 3 bulan naik terus, itu dikatakan inflasi. Dan juga BBM, bawang, daging, dan lain sebagainya. Kemudian makroekonomi membahas mengenai dua kebijakan yang digunakan untuk mengatasi fenomena atau masalah perekonomian ini. Jadi masalah-masalah ekonomi secara nasional itu dibahas dari makroekonomi dalam bentuk dua kebijakan. Pertama adalah kebijakan moneter yang berisi mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah uang yang beredar, bisa juga suku bunga, dan kebijakan fiskal atau kebijakan pemerintah dengan mengubah struktur pajak maupun pengeluaran pemerintah
dengan maksud untuk mempengaruhi tingkat kegiatan perekonomian. Jadi dari pajak dan juga pengeluaran pemerintah. Ini akan kita bahas pada course selanjutnya. Nah, sekian presentasi saya dalam video ini mengenai ruang lingkup dari ilmu ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Pada lesson selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan teori ekonomi mikro dan makro. Terima kasih.